Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9A, B, dan C. Oke, gimana kabarnya kalian? Oke, kita lanjut ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang yang namanya perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Oke, di sini ada sifat-sifatnya ya. Ibu jelaskan dulu. Pertama itu sifat fisika. Sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas suatu zat. Ya. Nah, contohnya apa contoh yang meliputi sifat kimia? Apa aja? Nah, pertama itu ada warna, kedua ada bau, ada rasa, ada titik lebur, titik didih, kekerasan, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Itu adalah contoh dari sifat fisika, ingetin ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk melakukan reaksi kimia. Ya, contohnya apa? Pertama, kemampuan zat itu dapat bereaksi dengan zat lainnya atau kita campurkan zat cairan satu dengan cairan yang lainnya. Kedua, mudah atau tidaknya zat terbakar. Jadi ada cairan yang mudah terbakar dan ada yang tidak mudah terbakar atau kita sebut dengan adanya isolator, konduksi atau konduktor. Seperti itu. Terus ketiga, ada perkaratan atau korosi. 4. Mudah atau tidaknya suatu zat terurai karena pengaruhnya panas. Itu adalah sifat kimia. Ya. Oke, lalu di sini Ibu membahas tentang perubahannya nih. Pertama, perubahan fisika. Kalian harus pahami ya. Perubahan fisika itu adalah perubahan suatu zat yang tidak mengakibatkan terbentuknya zat baru. Prosesnya itu bisa meliputi pencampuran, perubahan bentuk, atau perubahan wujud. Kayak misalkan dari zat padat menjadi zat cair, itu contohnya apa? Atau misalkan dari zat cair menjadi zat beku, kayak seperti es batu, atau misalkan contohnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak, itu adalah misalnya kipas angin dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Nah, ini adalah contoh peristiwa yang termasuk dalam perubahan fisika. Ini contohnya ya, sebenarnya banyak, tapi Ibu di sini tulis 3 saja. Contoh peristiwa yang termasuk perubahan fisika itu yang pertama es yang menjadi cair. Yang tadi Ibu bilang, es yang menjadi cair itu dari apa? Dari zat padat menjadi zat cair. Yang kedua ada beras. Beras digiling menjadi tepung. Itu contoh fisika juga. Terus ada lagi kayu menjadi meja, itu kan dibentuk ya, zat padat ya. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Kalau kayu menjadi meja itu perubahan bentuk. Kalau es yang mencair itu perubahan wujud. Kalau beras digiling itu pencampuran. Dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah perubahan fisika. Lalu ini ada yang namanya perubahan kimia. Perubahan kimia itu adalah perubahan suatu zat yang mengakibatkan terbentuknya zat baru. Proses-prosesnya itu bisa meliputi perkaratan atau kita sebut dengan korosi. Terus bisa pembusukan atau ibaratnya bakteri gitu ya. Ada pembakaran. Oke. Dan banyak lagi. Biasanya perubahan kimia ini disertai dengan perubahan warna ya, atau pembentukan gas, perubahan suhu, atau pembentukan endapan. Oke, contohnya apa? Contoh yang termasuk dalam peristiwa perubahan kimia. Contohnya pertama, pembakaran kayu. Kedua, ada perkaratan besi oleh oksigen dan uap air. Dan ketiga itu ada pengolahan singkong menjadi tapai ya, atau bioteknologi nih. Oke, yang terakhir itu adalah perubahan biologi.
Perubahan biologi itu adalah perubahan zat yang melibatkan makhluk hidup. Hasil dari perubahan biologi ini bisa menghasilkan zat yang sifatnya baru. Ya. Pembusukan kalau dilihat hasilnya merupakan perubahan kimia. Namun proses pembusukannya itu dia melibatkan makhluk hidup, sehingga pembusukan tersebut perubahan biologi. Jadi kalau misalnya di dalam pembusukan atau misalkan kita contohkan dengan pengolahan singkong menjadi tapai, itu awal mulanya itu dia memakai perubahan biologi. Karena apa? Dia kan memakai bakteri-bakteri yang ada di dalam di dalam singkong tersebut. Nah, diolah oleh dengan perubahan kimia. Maksudnya itu dicampur dengan adanya cairan-cairan yang bisa mengendapkan atau bisa menjadi tapai. Itu seperti itu ya. Oke, misalkan contoh soalnya nih. Misalkan contoh soal di sini. Perhatikan beberapa contoh perubahan berikut. Yang satu, membuat karamel dari gula, terus atau besi dibiarkan berkarat. Terus membuat alkohol dari singkong, mengubah ketan menjadi tapai. Yang mana nih yang termasuk dalam perubahan perubahan biologi? Ayo, ada yang tahu di sini? Ya, betul. Perubahan yang termasuk dalam perubahan biologi itu adalah 3 dan 4. Kenapa demikian? Karena singkong ini dia mengandung amilum, dapat berubah menjadi alkohol. Nah, awalnya singkong, tapi singkong kalau lama-lama busuk itu dia akan menjadi alkohol. Ada agak asam gitu rasanya. Itu akibatnya adanya fermentasi. Namanya itu adalah Saccharomyces ya, atau itu sebuah ragi. Perubahan ini termasuk perubahan biologi karena apa? Melibatkan mikroorganisme. Kedua, mengubah ketan menjadi tapai. Kenapa itu termasuk dalam perubahan biologi? Karena ketan ini mengandung amilum juga, sama dengan singkong yang dapat berubah menjadi tape ya, yang mengandung alkohol juga. Dia juga difermentasiin juga, dan nama fermentasinya juga sama dengan singkong, yaitu adalah Saccharomyces ya. Nah, itu yang termasuk dalam perubahan biologi. Oke, sampai sini paham?